kita sebagai santri, kalau ketika liburan pasti kita harus mempertahankan nama santri kita, ya kan? Tapi tetap hal-hal yang wajib tetap dijaga, dan kita juga harus mengetahui batasan syariat. Harapannya agar kalian selalu produktif, agar kalian mencoba untuk produktif di waktu-waktu kalian liburan ini. Kita menjadi santri, maka di jidat kita adalah cap santri. Welcome to IQ Podcast. Bila para pemuda mulai membisu, Hilanglah nahkoda obat ini. kembali lagi di IQ Podcast. Nah, di sini saya Muhammad Abdurrahman Dan saya Muhammad Rizky. Kita akan sedikit mengobrol tentang apa? Tentang keseharian ya, tentang keseharian bagaimana terutama santri-santri di rumah gitu. Kita. Karena inilah di momen liburan. Ya benar-benar. Apalagi teman-teman yang mendengarkan ini adalah teman-teman yang sedang santai, berlibur, atau bahkan tadi tuh birrul walidain, ya kan, insyaallah. Nah, kita langsung aja nih, kira-kira nih apa yang biasa dilakukan ketika kita di rumah? Kalau saya biasanya di rumah ya, itu tidak jauh pasti membantu orang tua. Oke. Dan sedikit karena ini memang lagi masa liburan. Dan memang di Madrasah Al-Fatih ini kita sangat terkekang dengan peraturan di madrasah tidak boleh pegang gadget dan alat elektronik lainnya. Oke. Makanya di rumah itu biasanya santri-santri waktu untuk memuaskan hasrat mereka bermain gadget gitu. Oke, main game, nonton, musik bahkan, ya kan? Iya. Nah, tapi kan kita tahu ya, kita paham bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang berbau sia-sia gitu. Nah, kan bisa bahkan bisa menjerumuskan ke dalam hal yang Bisa benar maksiat, benar. jatuh pada maksiat. Benar, kalau kita menggunakannya dengan tidak yang benar gitu. Nah, kira-kira nih, apa reminder dari hal tersebut? Jadi kita sebagai santri, kalau ketika liburan pasti kita harus mempertahankan nama santri kita. Iya, benar. Karena kita sudah memegang masuk madrasah, kita menjadi santri, maka di jidat kita adalah cap santri. Dimana santri itu identik dengan yang anaknya soleh, tahu mana baik, mana Betul. pasti kan. Betul. Ya, yang semacam-macamnya keburukan mohon ditinggalkan, kebaikan pasti dilakukan. Ya, karena dia benar. Karena dibilang santri gini, ada orang yang berpikiran bahwa santri tidak boleh asik gitu, tidak boleh kayak ikut-ikutan nongkrong, itu bukan santri. Sebenarnya enggak gitu kan, benar kan? Anda juga termasuk orang yang nongkrong, Anda juga termasuk, ya kan? Tapi tetap hal-hal yang wajib tetap dijaga, Dan kita juga harus mengetahui batasan syariat. betul. Apalagi tidak memungkiri ketika kita nongkrong itu antara ikhwan dan akhwat tuh sangat benar. Dan apalagi pembahasan yang di mana nih kita seorang pemuda, Kang Ahmad ya. Seorang pemuda yang harus menjaga kepemudaan tersebut. Karena pemuda ini adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Betul. Dan bagaimana selanjutnya adalah memproduktifikasikan kehidupan kita ketika berlibur dengan hal-hal yang berbau positif gitu, hal-hal yang positif. Contoh, kalau Kang Ahmad apa biasanya di rumah? Saya biasanya kalau liburan pasti ada agenda saya latihan renang. Ini 2 kali seminggu minimal. Kalau enggak ada jogging. Oke. Ya kalau nongkrong diferahin sih. Oh gitu. Jadi lebih hal-hal yang olahraga gitu ya. Olahraga Fisik gitu. Oke. Futsal? Futsal saya jarang futsal. Futsal. Ikut teman pergi tempat futsal. Oke, nemenin gitu. Oke. Kadang emang sih kalau di rumah tuh saya sering lihat gitu di story followers yang saya follow gitu teman-teman ya, Instagram. Itu ada akhir teman-teman yang kayak futsal gitu ya. Futsal, winsok. Itu kayak seneng banget rasanya, kayak wah, Masya Allah nih, teman-teman bisa produktif gitu. Jadi buat teman-teman nih yang olahraga,
ingin dipublish gitu bisa langsung tag kita Santri atau Media Move, nanti insya Allah bakal kita up, di repost gitu ya. Jadi kita sebagai apresiasi teman-teman yang di mana di rumah tuh produktif gitu ya, olahraga atau apa gitu. Terus yang kedua, terus aneh tuh kadang ngelihat teman-teman tuh suka foto-foto itu. Ada sebagian ya emang passionnya di fotografer. Hunting, ya kan? Mana sini hunting, sana hunting. Iya, benar. Iya. Menurut saya juga itu termasuk hal yang sangat produktif dan positif. Bagaimana kayaknya biar nanti bisa jadi media gitu kan, nggak tahu ya kan. Mungkin harapannya ntar sedih IQ jadi media nih. Iya udah. Masya Allah. Nah jadi buat teman-teman yang selama ini memproduktifkan hari-harinya tuh tetap dijaga ya kan. Dan yang belum harapannya agar kalian selalu produktif, agar kalian mencoba untuk produktif di waktu-waktu kalian liburan ini. Terlebih kalian bersama orang tua. Kalau kalian misalkan teman jauh, nggak punya teman juga, kalian usahakan untuk berbakti kepada orang tua. Ya dengan cara apapun, membantu membuat senyum orang tua kalian itulah sebuah bukti kalian berbakti. Jadi gitu. Oke, benar. Tapi selain itu juga kita tidak kayak harus ya kan, tetap harus berinteraksi dengan teman, olahraga tadi produktif, Allah dan hablum minannas, harus menjaga hubungan antara manusia juga. Betul. Karena tadi tuh yang dibahas bahwasanya waktu tuh hal yang paling mahal gitu. Apalagi kalau kita tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktunya akan memotong diri kita sendiri gitu ya. Karena tidak baik juga menunda sesuatu. Betul. Dan Nabi pernah bersabda yang saya lupa bahasa Arabnya, yang artinya ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Itu sehat dan waktu luang. Iya. Benar. Itu emang kalau saya sendiri ketika baca hadis tersebut ya kayak, oh iya benar juga, related banget ya kan. Kalau udah sehat, ada waktu luang, wah pasti lalai banget. Bener apa? Ya pokoknya tinggal apa itu bakal jadi positif atau negatif. Itu doang pilihan, nggak ada yang lain gitu. Bener. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Asr gitu kan, di mana itu surat yang benar-benar membahas tentang waktu gitu. Ayatnya kan jelas tuh, wal asr, demi masa, idal insan lafi khusr, semuanya manusia berada dalam kerugian. Kerugian karena tidak menggunakan waktu dan baik dan benar. Betul. Tapi ada terkecuali apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Intinya adalah hablum minan nas. Iya. Yang di mana illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu kan berpositif gitu teman-teman. Jadi jangan lupa kita selain tadi tuh hablum minallahnya, hablum minan nas dengan orang tua, dengan teman, tapi jangan lupakan tadi inti dari kita belajar itu adalah inti dari belajar kita adalah bagaimana ilmu itu menjadi manfaat di luar maupun di kehidupan nanti selanjutnya gitu. Karena madrasah ini adalah bentuk miniatur masyarakat sebelum kita nanti keluar ke masyarakat yang sebenarnya. Benar. Menjadi seorang dai. Masya Allah. Itu aja sih paling ya di pembahasan tentang bagaimana kita memproduktifikasikan waktu yang ada, apalagi di liburan. Karena saya yakin ketika liburan tuh bahasanya kita sangat lalai, ketika bisa lalai, dan sangat disayangkan ketika kita masuk lagi ke madrasah. Itu kelalaian kayak males apa tuh dibawa ke madrasah. Jadi di madrasah kalian membenarkan kalian dari lalai, pulang lalai lagi, sama aja jadinya. Iya, jadi nggak ada perubahan. Benar. Intinya adalah bagaimana tadi tuh diri kita yang akan merubah diri kita sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Akhirnya menjadikan masyarakat yang baik dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Udah paling segitu untuk podcast kali ini. Semoga bisa dipahami. Ada lagi Kak Ahmad? Aman. Terima kasih telah menonton IQ Podcast di episode 4. Dan see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.